bukan hanya urusan nasab, sesungguhnya nanti dalam termasuk urusan amalia, Gen Z ini adalah memang beda ya. Jadi tidak bisa untuk Gen Z sekarang ini adalah pada saat sesuatu itu sudah disampaikan, walaupun katakanlah sudah surah wal istifadah, tapi orang-orang sekarang itu nggak ada, selalu ingin bukti dalam segala hal. Maka saya berharap sebetulnya kepada kiai-kiai sepuh yang barangkali memang harus juga memahami adalah Gen Z ini berbeda dengan pada saat penjenengan dulu pada masa-masa muda. Orang kita dulu adalah orang senantiasa mudah menerima ya dari semua. Tapi sekarang ini beda dari semua. Sekarang ini anak muda sekarang selalu mencari gitu kan tadi semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AA DJ. Ada sebuah kesimpulan yang sangat menarik dari Abah Dompu, Kiai Haji Asep Setiawan. Beliau menyimpulkan bahwa sebetulnya nasab Habib-Habib Ba'alawi itu dibatalkan oleh Habib itu sendiri. Nah, bagaimana ketika mereka dengan masifnya mengaku bernasab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersambung nasab kepada Rasulullah, mempunyai nasab sahih kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan dalam dirinya terdapat darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi di sisi lain perilaku, akhlak, tidak tanduknya, tabiatnya membatalkan apa yang mereka akui, membatalkan apa yang mereka ucapkan sendiri. Bagaimana ketika ada 4 orang mengatakan bahwa dalam satu karung tersebut itu macan. Di sisi lain, ketika dalam karung tersebut itu ada pergerakan-pergerakan dengan mengeluarkan suara meong, apakah otak yang waras itu akan tetap membenarkan ke-4 orang tersebut yang mengatakan bahwa dalam karung tersebut adalah macan? Apakah otak yang sehat akan menangkap bahwa itu adalah kucing? Mari kita saksikan dulu videonya dan bisa teman-teman simpulkan. Dan ini penjelasan yang sangat menarik sekali dari Abah Dompu ini. Memang videonya cukup panjang, berdurasi sekitar hampir 30 menit. Tetapi kalau kita perhatikan, kita dengarkan dengan seksama, dari pembahasan ke pembahasan itu sangat luar biasa sekali. Mungkin lebih baiknya kita dengarkan sendirian. Kita tonton. Nasab Ba'alwi kepada baginda Nabi, sebetulnya yang adalah membatalkannya adalah Ba'alwi sendiri. Maka oleh karena itu sahabat, saya mengajak kepada siapapun dan dimanapun, marilah kita senantiasa menjaga kesatuan dan persatuan. Jangan sampai kasus ini adalah menimbulkan perpecahan yang lebih besar dari semua ya. Sesungguhnya kami adalah yang menentang Ba'alwi ini adalah hanya semata-mata menjawab ya tadi semua dari pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat. Yang kedua adalah yang disampaikan oleh kami adalah fakta. Maka saya selalu katakan apa yang disampaikan oleh Abah silakan bantah kalau ada fakta yang bisa membantahnya. Dan sebetulnya demikian juga saya tahu adalah hati sanubarinya Kiai Imaduddin juga sama. Pada dasarnya apa yang dilakukannya adalah untuk kebaikan tadi semua ya. Dan saya menyaksikan hampir semua video daripada kiai-kiai ataupun para ahli-ahli yang menolak Ba'alwi ini. Semuanya bukan tidak ada yang menyampaikan keburukannya nanti dalam termasuk ada urusan amalia, kami penuduhan bahwa Gen Z ada ini penuduhan adalah memang beda ada ya. Sudah mengatakan jadi tidak bisa biasa binatang Gen Z dajjal dan lain sebagainya tidak ada disampaikan ya. Walaupun katakanlah sudah surah wal istifadah kebaikan ini orang-orang sekarang itu nggak ada, selalu ingin bukti dalam segala hal. Maka sesungguhnya apa yang barangkali dimulai ini adalah dari Kiai Imaduddin, maka Ba'alwi ini adalah jangan sampai adalah bukan marah-marah, bukan lain sebagainya. Jadi pahami ya, banyak yang menuduh saya ini adalah orang-orang sekarang ini adalah domba umat, mengadu domba, memecah belah yang selalu dicari oleh mereka. Yang saya sampaikan itu adalah baik sejarah maupun tentang
dakwah mereka adalah semuanya yang saya tanggapi adalah memang dari ucapan-ucapan mereka. Maka saya berharap sebetulnya kepada kiai-kiai sepuh yang barangkali memang harus juga memahami adalah Gen Z ini berbeda dengan pada saat penjenengan dulu pada masa-masa muda. Orang kita dulu adalah orang senantiasa mudah menerima ya tadi semua. Tapi sekarang ini beda tadi semua. Sekarang ini anak muda sekarang selalu mencari gitu kan tadi semua. Maka apalagi yang berkaitan dengan nasab yang dikaitkan kepada Dzurriyyat Rasul yang agung, yang memiliki implikasi yang sangat luar biasa tadi semua ya. Tetapi walaupun begitu, sesungguhnya kalau menurut saya, menurut Abah ya, dan juga tadi dari teman-teman yang saya punya teman diskusi ya, para kiai yang selalu juga membawakan masukan pada saya dari kitab-kitab mereka, dari kajian-kajian mereka, dan kita sepakat sesungguhnya cikal bakalnya kejadian ini adalah dimulai daripada akhlak Ba'alwi sendiri dari semua. Maka bahwa nasab Ba'alwi dibatalkan kepada baginda Nabi itu adalah pada dasarnya oleh perbuatannya sendiri, oleh akhlaknya sendiri. Maka semakin keras atau mereka mengaku dzurriyyat ya, tubuhnya sendiri akan semakin keras menolak dari semua. Jadi ini harus hati-hati ya, mengingat tadi saya bicara dengan Adlan, dia membawakan satu kitab. Jadi ada satu klausal tadi semua ya, pandangan ulama. Maka hati-hati menisabkan darah kita kepada darah orang mulia. Karena nanti walaupun kita tidak ada yang mengakui, tidak ada saksi, nanti tubuh kita sendiri yang akan bicara. Itulah yang nanti dikatakan juga di dalam dalam sebuah hadis, nanti di akhirat seluruh tubuh kita adalah mulut kita dikunci, maka seluruh tubuh kita lah yang bicara. Maka inilah sekarang seolah-olah Ba'alwi ini tubuhnya berbicara. Ya, dari tubuhnya timbul maksiat, dari kalamnya timbul maksiat, dari ucapannya timbul maksiat, dari otaknya timbul maksiat. Sesungguhnya itu adalah penolakan kepada pengakuannya sendiri kepada dzurriyyat yang agung, yang mulia. Tadi semua yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, tadi sahabat ya. Nah inilah maka harus kita pahami juga patut dicurigai gitu kan sekarang, karena kalau dulu para habib ini adalah memiliki akhlak mulia. Nah inilah barangkali maka pada Abah ingin sampaikan fakta-fakta lagi. Abah bukan memfitnah tadi semua, bahwa sesungguhnya nasab Ba'alwi ini dibatalkan oleh Ba'alwi sendiri dengan perbuatannya. Ternyata sebagian kecil itu yang saya tangkap bahwa pada dasarnya pada saat seseorang menisbatkan adalah darahnya kepada seseorang yang mulia, walaupun tidak ada yang membantahnya, dia sendiri yang akan dia mulutnya adalah dirinya akan membatalkannya tadi semua dengan ucapannya, dengan perbuatannya, dengan sikapnya yang sesungguhnya dia itu sedang memberitakan tubuhnya menolak keberadaan nasabnya itu sendiri. Contoh ya, jadi yang pertama adalah bisa dengan perbuatan maksiat, muncul pada tubuhnya adalah perbuatan maksiat. Sudah banyak kasus, maaf ya, ini bukan fitnah, juga adalah mungkin di Cianjur, mungkin di Cirebon, dan ini banyak lah dulu ya, mungkin Habib RS dengan Firja Hussein, kemudian sekarang Habib Toha bin Yahya sampai meniduri jamaahnya. Bayangkan di sejadah di majelisnya sendiri. Ini di luar nalar. Saya tidak melihat kambing pun demikian ya. Ini kemudian Habib Aceh Ali Jindan. Kita tahu ya dari karena sekarang banyak dari ucapan mantan istrinya yang bicara di sana di sini, dan dia mengakui dia bilang lebih dari selusin wanita-wanita ada yang enggak dinikahi, yang ada dijanjikan, kemudian ajak di hotel, ditiduri dan lain sebagainya. Inilah padahal Ali Jindan itu banyak ceramahnya. Walaupun kau berkata Islam, tapi tubuhmu adalah tidak Islami. Tadi semua ya. Yahya, maaf, sampai dengan menurut akal logika itu adalah tidak masuk akal. Seorang habaib, ngaku habaib, kemudian dia punya jemaah, sampai jemaahnya itu maaf sekali. Ini juga bukan, ini hanya untuk menyatakan dari apa yang saya katakan tadi, bahwa Ba'alwi itu membatalkan nasabnya sendiri. Dengan tubuhnya, dengan perbuatannya, dengan ucapannya, dengan pemikirannya, tadi semua ya. Ini hanya contoh saja, contoh kecil ya dari semua. Tapi kenyataannya ini adalah, maka saya tidak setuju bahwa kasus ini adalah oknum tadi semua, karena hampir memiliki kesamaan tadi semua ya. Nah, ini satu adalah contoh adalah perbuatan dengan perbuatan muncul perbuatan maksiat pada tubuhnya.
Kemudian dengan ucapannya, banyak Habib Rizik itu adalah dengan ucapan-ucapannya yang luar biasa, sehingga dulu menghina ulama NU adalah karena memang Habib Rizik itu adalah dari PAM Swakarsanya Pak Harto yang dibentuk menjadi FPI. Di awal memang saat itu Gus Dur lagi kuat akan menghalangi Gus Hasan untuk menjadi ketua PBNU. Seolah-olah pesan istana saat itu Gus Dur itu mati atau hidup tadi semua. Maka disitulah mulai perseteruan antara Gus Dur dengan Habib Rizik. Tapi sesungguhnya desainnya adalah di belakang. Habib Rizik mengatakan Gus Dur adalah buta mata, buta hati. Allahu Akbar tadi semua. Tapi inilah juga yang saya harus katakan, ulama yang sesungguhnya ulama. Maka kenapa katakan al ulama innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Ulama yang sesungguhnya adalah yang takut pada Allah. Dia nggak takut dengan Pak Harto, dia nggak takut dengan Habib Rizik. Maka sekarang ulama-ulama NU yang justru sebaliknya tadi semua ya berpihak kepada Habib Rizik, kepada Robito Alawiyah, ini sungguh aneh sesungguhnya. Saya pertanyakan tentang keulamaannya. Habib Rizik mengatakan adalah gunakan HP untuk memfitnah orang-orang yang tidak sejalan dengan dirinya. Kemudian buatlah fitnah dan sebarkan. Kemudian kalau ada kebaikan jangan disebarkan. Tapi kalau ada keburukan sekecil apapun, buatlah fitnah itu lebih besar. Sebarkan, kirimkan terus. Ini coba, apakah mungkin menurut Anda pemikiran semacam ini datang dari seorang dzurriyyat Rasul? Tadi coba pikirkan ya dari semua. Nah, saya bilang tadi, sesungguhnya Ba'alwi itu dibatalkan oleh Ba'alwi sendiri tadi. 1000 kali dia mengatakan saya manusia, tapi giginya penuh dengan darah pampir, ya nggak bisa tadi semua ya. Dan inilah yang harus difahami oleh juga para muhibbinnya dari semua. Kemudian RS mengatakan lagi kalau ada gelar kehormatan, gelar akademik, apakah doktor, profesor, kiai, jangan disebutkan biar mereka kelihatan orang bodoh. Ini licik ini semua tadi semua ya. Kalau ada kesalahan kecil, besarkan tadi semua. Kalau ada persoalan besar, viralkan tadi semua. Ini kan datang dari tadi semua ya. Iwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas ya. Kemudian juga dengan ucapan Habib Rizik yang mengajak perang tadi semua, ayo perang tadi semua ya. Ingat, ngajak perang kepada umat Nabi Muhammad. Bukankah kita berkata kalau memang Anda dzurriyyat tadi semua, harusnya adalah bagaimana mengayu, wahai tadi semua bangsa Indonesia, kamu percaya kepada saya boleh, nggak percaya kepada saya boleh, tetapi saya ingin selalu mengajak kebaikan pada kalian. Maka saya adalah hanya ingin mendakwah pada kalian tadi semua. Coba kalau bisa begitu tadi semua. Ini bukan sebaliknya. Tadi bagaimana Habib Rizik mengajak perang, asah golok, asah badik, asah parang. Ini sebenarnya udah masuk kepada KUHP. Ini adalah ngajak perang, ini makar sebetulnya. Dan kalau udah makar, tujuannya adalah menggulingkan pemerintahan yang sah tadi semua ya. Sebenarnya sudah banyak. Ini cuma saya juga bingung kepada pihak MUI, kepada pihak pemerintah. Karena inilah semuanya sahabat. Di Indonesia ini nggak lepas dari permainan mereka. FPI ini adalah punya Cendana. Kemudian juga maaf, HTI ini punya Cikeas di semua ya. Kemudian Panji Gumilang itu punya Pak Wiranto dan beberapa banyak orang dari semua ya. Kita semua walaupun itu ditutupi adalah faktanya begitu. Maka begitu ini permukaan naik ke atas, hanya orang-orang politik kayak Ibu Irma kayak tadi yang bisa bicara tadi semua ya. Yang lainnya tidak bisa bicara. Karena tadi semuanya juga punya tujuan masing-masing dan menggunakan mereka, tapi mereka nggak sadar. Mereka menggunakan para habaib ini sebetulnya sedang menggunakan mereka. Nah, ini tadi semua. Tapi karena mereka kan ini ada kepentingan, bukan nusa, bukan bangsa. Tadi semua, para pejabat-pejabat kita inilah kepentingannya diri sendiri, tadi semua. Nah, tidak sadar sekarang sudah sampai kepada membuat kerusakan di tanah air ini, ya. Ini sebetulnya yang harus dipahami oleh sahabat-sahabat pendukungnya. Abah nggak apa-apa dimaki oleh kalian. Yang kalian belum paham, nggak apa-apa. Abah nggak ada masalah tadi semua ya. Tadi semua ya, Abah bahagia saja. Tadi nggak ada masalah. Karena yang Abah ingin sampaikan ini adalah fakta-fakta yang harus kita adalah belajar untuk cerdas memahami tentang keadaan ini. Tadi semua ya. Apalagi nanti secara tentang kebangsaannya. Karena masalahnya sekarang ini bukan
hanya mereka adalah karena mengaku Duriat ini, kalau menurut Abbas setelah diselidiki sejarahnya adalah sebetulnya adalah nanti ke depannya planning jangka panjangnya adalah penguasaan bangsa ini sebenarnya. Kalau kita pahami satu step demi step ya, dan sangat terstruktur dan masif tadi semua ya. Nah inilah termasuk Habib Rizik mengatakan Gus Dur adalah buta mata, buta hati. Allahu Akbar tadi semua. Kalau dulu mereka ulama-ulama itu, mereka para habaib itu memang berdakwah. Dakwahnya juga nyata dan lain sebagainya. Tapi yang sekarang ini yang didakwahkan oleh mereka karena mereka jahil, karena tadi mereka sudah punya anggapan, tadi salah menafsirkan ayat Al-Quran bahwa mengatakan bahwa nasab lebih utama dari ilmu. Ini sudah inilah yang membuat mereka tidak mau mencari ilmu. Akhirnya begitu kasus ini ada, ya akhirnya meminta orang-orang ulama-ulama yang ada yang masih membela mereka tadi semua ya. Ya itu pun ada kaitan, yang satu punya menantu Habib ya, tadi semua. Ini kembali adalah masalah kepentingan. Maka masuk akal lah kalau seandainya, itulah makanya manusia namanya. Manusia itu selalu ada sisi manusianya, membela karena kaitannya ada pernikahan, ada tadi itu punya menantu Habib dan lain sebagainya. Jadi menurut saya ya wajar kalau mereka membela itu semua tadi ya. Tapi kalau menurut saya bukalah wawasannya, kemudian kalau tidak juga kita akan hancur negara ini kalau kita biarkan tadi semua ya. Kemudian Habib Muhdar tadi juga sama. Sebetulnya banyak dari kalam-kalam mereka yang menurut saya ini mustahil. Bagaimana mungkin tadi semua Duriat Rasul ngajak perang dengan umat baginda Nabi tadi semua. Nah, coba dengarkan video-video dari dakwah mereka, ngeri sebetulnya. Kepada Kiai Miftah, kepada Kiai Sukron Makmun, coba dengarkan bagaimana mereka berdakwah itu. Misalnya bab ilmu tadi semua, mereka membalikan Al-Habib warasatul anbiya, sementara aslinya al-ulama warasatul anbiya. Ada lagi hadis mengatakan bahwa orang Arab Habib itu di atas orang lokal. Padahal Nabi bersabda, "An-nasu li Adam wal Adam manit turab, la fadla li arabiyyin ila zabin, wala fadla li aswada ila al-ahmar illa bitaqwa." Jadi sesungguhnya secara zatnya pun Allah sudah menyatakan sama sesungguhnya. Tapi tadi karena mereka itu menganggap mereka itu, karena dulu sebetulnya dimulai zaman Senokorgronyo, bahwa kelas atas adalah bangsa Belanda, kemudian kedua adalah kelasnya bangsa Arab, yaitu para habaib tadi, yang ketiga adalah bangsa Cina, yang keempat barulah pribumi yang disebutkan dengan Irlander tadi semua. Kita ini memang dari dulu adalah Irlander tadi semua. Kita ini sudah dihina oleh semua bangsa-bangsa tadi semua. Padahal bangsa kita inilah tidak ada bangsa sehebat bangsa Indonesia. Dari ujung ke ujung adalah kerajaan. Kita ini adalah darah-darah biru sebetulnya. Dibandingkan Arab, bukan siapa-siapa Arab itu. Mereka hanya adalah bangsa jahiliyah. Mereka yang tahunya adalah membunuh, saling membunuh untuk mendapatkan makanan. Tapi bangsa kita, bangsa yang beradab dari semua. Ya. Tapi sekarang dengan datangnya mereka, bangsa kita pun dibuat mulai tidak beradab tadi semua ya. Nah, inilah yang harus kita pertahankan. Kebanggaan bangsa ini adalah bagaimana kita harus mendidih merah putih pada tubuh kita. Tadi ya, apa namanya, yang harus kita kembalikan, bangkitkan. Kemudian juga siapa nih kalau saya sampaikan adalah Habib Lutfi bin Yahya. Ini orang, saya adalah muhibbinnya. Dan saya adalah selalu berusaha sampai nginap di hotel-hotel di Solo, di Pekalongan. Setiap acara sholawatan Habib Lutfi bin Yahya. Tapi memang orang ini lembut, orang ini baik, luar biasa dari semua ya. Tetapi, nah inilah kembali pada saat seseorang itu mengaku Duriat, walaupun selembut Habib Lutfi bin Yahya sekalipun, tadi semua ya, tidak sadar melakukan kesalahan-kesalahan. Mengaku, kita sudah tahulah, sampai beliau sengaja membentuk tim, restorasi makam, dan pengakuan makam-makam itu dibalwikan. Ada makam palsu, ada kepala kerbau yang diakui juga, tapi kemudian kita juga tahu ternyata itu adalah bisnis makam tadi semua ya, sampai berkarung-karung uang yang distorkan, sahabat ya. Tolong pahami ini semua ya. Jadi inilah pada saat seseorang itu mengaku nasab pada baginda Nabi, tubuhnya akan menolak dengan perbuatan, dengan ucapan, dengan pemikiran, tadi semua akan keluar. Jadi walaupun kita nggak merobohkan, dia akan roboh sendiri kok. Kemudian juga Habib Lutfi adalah membuat kisah palsu tentang sejarah pendirian NU tadi semua ya. Tadi semua dengan mengatakan bahwa yang memiliki memprakarsai adalah pendirian LU adalah Sayyidina Khalil Bangkalan,
dan juga adalah termasuk Habib Hashim adalah ayahandanya, ya. Tetapi adalah fakta, adalah sejarah tidak demikian tadi semua, karena buktinya 2 tahun kemudian mereka mendirikan Rabithah Alawiyah, yang artinya bahwa mereka adalah bukan NU, karena memang tidak mungkin masuk NU, apalagi memiliki ide untuk mendirikan NU dari semua sahabat, ya. Merubah silsilah thariqat, ya. Ini Habib Lutfi. Saya menemukan di Thariqat Sajiliyah beliau sempat memasukkan Syekh Khalil Bangkalan. Kemudian di Thariqat Qadiriyah Naksabandiyah juga ada memasukkan beberapa nama Habib di dalamnya. Ini kan sesungguhnya aneh bin ajaib. Sebetulnya aneh memang Ba'alwi ini. Dulu Habib Utsman bin Yahya adalah dari seolah-olah kakek buyutnya Habib Lutfi bin Yahya, kan menolak sebetulnya. Itulah dengan kitab Manhajul Istiqomah Fid Dini Wassalamah itu sebetulnya adalah mengatakan perjuangan para pahlawan itu gurur, dan torikot mereka pun adalah gurur dari semua. Itulah kenapa sampai adalah seluruh pasukan bekas yang di bawah Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Teguh Umar dikejar-kejar, dibunuh ulama-ulamanya karena dari hanya satu kitab Manhajul Istiqomah dari semua, ya. Dan itu kitabnya sekarang masih ada, bisa dibeli lagi di Shopee. Tapi coba Anda baca halaman 21 sampai halaman 24 tadi semua, ya. Kemudian Habib Lutfi sendiri menjadi seolah-olah presiden dari mursyid sedunia, seolah-olah gitu kan tadi. Dulu ditolak tadi semua, tetapi pelan-pelan dimasukin silsilah ke dalam tiap-tiap thariqah itu, dimasukin Habibnya. Sebagaimana di makom-makom para wali Ampel tadi semua, di Gresik, ya, di Demak tadi semua, itu juga sudah muncul sekarang adalah Ba'alwi dimakamkan tadi semua. Nanti tujuannya apa? Biar mereka berkata nanti, karena sekarang kita belum mutlak dikuasai oleh mereka, tapi tandanya adalah mengarah ke sana, ya. Itu sebetulnya pergerakannya dari mulai Habib Utsman bin Yahya, pergerakannya menggunakan Senokor. Karena kita ini jangan lupa, dulu itu kita dijajah oleh Senokor oleh Belanda tadi semua, sehingga persatuan mereka itu sahabat begitu kental tadi semua, ya. Nah itulah kenapa Habib Utsman bin Yahya ini mendapatkan salib kepala singa tadi semua, ya, karena jasanya membuat fatwa yang membuat Belanda merasa benar untuk membunuh para ulama-ulama. Nah, ini ya biar dipahami tadi semua, biar kita ngerti, biar kita cinta tanah air ini, biar kita bagaimana membayangkan orang tua kita berdarah-darah, bagaimana pada saat Rodi zaman Denles, bagaimana Romusa pada saat zaman Jepang, tadi semua hanya ulama sekelas Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari lah yang melawan. Karena saya tidak melihat saat itu, bahkan saat zaman pergerakan itu pun nggak ada saya lihat siapa Ba'alwi itu. Makanya mantap, sampai hari ini nggak ada di makam pahlawan yang bernama Marga Ba'alwi dari semua, kecuali sekarang pahlawan diaku diba'alwikan dari semua. Padahal Imam Bonjol dulu difitnah, sekarang diaku Ba'alwi. Dulu Pangeran Diponegoro difitnah, sekarang diaku Ba'alwi. Dulu thariqat mereka adalah difitnah sebagai thariqat gurur, thariqat adalah orang-orang yang sesat. Tapi sekarang adalah dipegang oleh Habib Lutfi dengan Jatman. Tapi silsilahnya pelan-pelan dirubah. Ini saya bilang tadi, bahwa orang yang mengaku duriat pada orang mulia, nanti tubuhnya sendiri akan menolak. Walaupun mulutnya diam, mungkin ada lewat yang dengan mulutnya, ada lewat dengan perkataannya, ada lewat dengan perbuatannya, lewat dengan akalnya, pikirannya. Pokoknya dia tetap menunjukkan, aku bukan. Kata dia sendiri, aku bukan. Gitu kan tadi. Ini pahami ya. Jadi hati-hatilah mengaku nasab kepada siapapun. Jadi kemudian dan banyak lagi lah kebohongan dari kitab yang dikarang oleh klan mereka. Ada yang Kiai Ihya, Nur Ihya sudah membahas tentang 502 kisah-kisah khurafat yang sengaja dibuat. Nah ini semua ya, kisah khurafat yang berseberangan dengan spirit Islam, dengan spirit as-sunnah baginda Nabi tadi semua. Jadi mereka mengakui zat yang mulia. Padahal Quran mengatakan, Allah sudah mengatakan walaqad karomna bani Adam, artinya di mata Allah sama semua. Bahkan baginda Nabi pun dikatakan kul dari inna anna basyarun mislukum, anna basyarun kul tadi. Jadi katakan bagi Muhammad pun adalah tubuhnya basyar dari semua ya. Jadi artinya secara zat sesungguhnya adalah manusia itu sama dari semuanya. Jadi tidak ada mereka itu yang membuat derajat itu Belanda dari semua. Bukan baginda Nabi dan bukan Allah dalam Al-Quran. Dan baginda Nabi pun sudah menolak an-nasu li ada wal ada maniturab la fadla li arabiyyin ila azamin dan illa bitaqwa tadi semua. Jadi ya pahami, jadi itu jadi tentang feodalisme
mereka mengakui zat yang lebih mulia dan lain sebagainya. Wah, banyak lagi. Saya tempoh hari udah buat 160 apa yang didakwah mereka, yang dari kitab itu adalah maka dakwah mereka itu sesungguhnya tidak pernah mengagungkan Rasulullah, tidak pernah mengagungkan sahabat. Itulah tadi semua. Bahkan Rasulullah dihina dengan makih muqaddam tadi semua, dengan mi'rajnya yang 70 kali. Coba tolonglah kiai-kiai itu dengar itu tadi semua. Apa nggak sakit tadi semua? Sampai seolah-olah Rasulullah itu dianggap kecil oleh makih muqaddam tadi semua, ya. Habib Zain dikatakan bahwa dia itu adalah lebih hebat dari Imam Syafi'i. Kemudian dikatakan Habib Abu Bakar itu lebih hebat dari Abu Qadir dan lain sebagainya. Masih banyak penghinaan mereka kepada ulama-ulama kita, bahkan menghina kepada Rasulullah. Ini tolonglah kepada kiai-kiai ya. Kalau yang bodoh sih saya sih nggak peduli tadi semua ya. Ada ulama mengatakan udah Pak Abah katanya husnudon aja. Nggak bisa husnudon karena mereka udah kelihatan arahnya itu punya dua arah tadi semua ya. Satu dengan tadi bahwa kalau seandainya kita husnudon, sementara dakwah mereka itu tidak pernah menggunakan kitab hadis maupun apa, justru ada hurafat-hurafat, bayangkan nanti anak kita ini akan seperti apa nanti kalau membiarkan. Yang kedua, tadi kalau seandainya mereka itu tadi, maka ada dalil merampok lebih utama dari meminta. Kan sudah aneh-aneh itu tadi semua ya. Maka tidak aneh, mereka itu merampok tadi semua ya. Dipaksa orang sudah membeli giginya, sudah membeli tasbihnya, sudah membeli susurnya, dan lain sebagainya. Itu merampok namanya. Dan mereka sudah menghalalkan, merampok lebih baik tadi semua daripada meminta tadi semua. Ya, sekali lagi kepada teman-teman yang mengatakan Abah memecah belah, enggak. Abah itu adalah datang mungkin sebagai wasit, dan Abah pun ingatkan ke kanan dan ke kiri. Kata Abah juga, seharusnya spirit Islam itu adalah selalu watasimu bihablillahi jami'an. Kita ini harus menyatukan, bukan memecah belah. Tapi untuk menyatukan itu harus tadi semuanya harus mengikuti apa namanya metodologinya. Kalau satu ngotot ya nggak bisa. Nah, terutama yang saya lihat dari Ba'alwinya ngotot. Kalau kita ayo bersatu tadi semua ya. Kemudian bagaimana untuk bersatu itu adalah semua. Maka tadi ayo berikan respon dengan kitab yang benar, buat antitesis, kemudian tadi. Dan saya selalu meminta walaupun ada antitesis, tetap kata menurut saya pembuktian terakhirnya adalah harus tes DNA, karena harus ada ru'yatul hilal tadi semua ya. Jadi kalau hisab, ada kitab-kitab itu adalah hanya sebatas hitungan hisab, karena bisa langitnya adalah gelap, karena sekarang ini seolah-olah kalau menurut saya Ba'alwi ini langitnya gelap nih, maka harus ada ru'yatul hilal tadi semua ya, tadi semua ya. Makanya sebenarnya kalau Habib-Habib ini mau tes DNA selesai sebetulnya biar cepat. Mereka nggak mau tes DNA sahabatku karena tahu mereka itu sebetulnya bukan ya. Dan pada dasarnya kalau mereka itu adalah duriat, apa yang harus ditakutkan? Toh saya ini asli tadi semua. Sama ketika Anda membawa emas ke toko, Anda tahu itu asli, kenapa Anda takut tadi semua dengan mengetes emas itu kadarnya tadi semua ya. Tapi kalau mengaku-ngaku emas tapi ternyata besi yang berkarat, ini tadi saya bilang tadi. Kau 1000 kali mengaku emas, ternyata adalah besi yang digalvanis, muncullah karat. Nah inilah, karat inilah perkataan yang buruk itu seumpama karat. Perbuatan yang buruk adalah seumpama karat. Dan saya melihat tadi semua baik dari yang paling lembutnya maupun sang bawah, itu punya karakter yang sama ya. Nah inilah yang harus dipahami oleh semua, tadi semua sahabat-sahabat semua. Lihat dengan yang kedua adalah Habib Rizik itu, si Habib itu kalau menurut saya RS ini sangat licik tadi semua ya. Dan selalu mengadu domba umat tadi semua. Padahal dia adalah hanya hamba politik yang selalu digunakan. Lihat dalam pilkada gubernur DKI, dalam pilpres, dalam apa. Ini sebenarnya juga harus dipahami oleh kalian semua ya. Adalah inilah ya, aduh gimana saya ngomongnya tadi semua. Membutuhkan ketajaman hati untuk melihatnya tadi semua. Kemudian lihat dari liciknya Habib Rizik, dia berkata gunakan HP untuk memfitnah. Karena pada saat kita tidak menguasai TV mainstream, kayak TV One, kayak TV Metro, dan lain sebagainya, dia bilang gunakan HP-mu, tadi semua ya, untuk memfitnah, kemudian sebarkan, luaskan, ulang-ulang, tadi semua. Kemudian kalau ada kebaikan dari orang-orang, kemudian inilah gunakan HP untuk memfitnah lawan politiknya atau yang tidak searah dengan perjuangan Habib Rizik, tadi semua ya. Karena kita tahu bahwa Habib Rizik ini kenapa berkelompok orang-orang yang Anda bisa sebutkan lah, tahu semua ya, yang punya hajat untuk khilafah di Indonesia. Padahal kita tahu khalifah yang pertama saja, Abu Bakar itu diracun, Umar itu ditusuk, Utsman itu ditusuk, Ali itu ditusuk,
Bahkan sampai Ali bin Abi Thalib harus perang dengan istri tercintanya Rasulullah, berarti mertuanya sendiri, Aisyah. Karena dia putri Abu Bakar, dia lawan tadi semua ya. Dan kemudian nanti lanjutnya adalah dengan perang Siffin, kemudian juga terjadilah perang Karbala tadi semua. Begitu bagaimana Yazid kalau tidak salah, maaf saya kalau saya sebutkan nama, begitu kejamnya dia adalah membunuh Hasan dan Husain tadi semua. Jadi coba kalau Anda berpikir tentang khilafah, sungguh aneh karena bangsa ini didirikan adalah satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, didirikan oleh orang-orang pemuda-pemuda, putra-putri Indonesia dari berbagai suku bahasa dan agama. Kalau Anda jadikan agama ini khilafah, berarti begitu ini berdiri khilafah akan perang kita dengan Jawa, dengan Bali, karena mereka Hindu tadi semua. Kita akan perang Sulawesi, kemudian dengan Sulawesi sebelahnya satu Islam, akan perang NTB dengan NTT, satu Islam, satu Kristen, dan tidak bisa karena semua berdiri di tanah ini adalah punya jasa dan mereka semua ya. Intinya bahwa Abah menyampaikan kebenaran. Sekali lagi, jangan menuduh adalah memecah belah umat, karena ini sudah terjadi. Jadi Abah itu naik setahun setelah kasus ini ada. Karena melihat kasusnya semakin dalam, maka Abah turun tangan. Tadi semua ingin menyampaikan. Maka melihat sisi dari dua sisi. Dan juga kepada Wali Songo yang juga sama. Nah tadi semua ya, budaya-budaya Balwi ini jangan ditiru. Karena saya melihat kalau ada gegedean dari PWI juga kelihatan kayak Habib Baru gitu kan. Jangan sampai PWI juga menjadi Habib Baru. Nanti kalau seandainya budaya ini kalian ambil, yang ada bedanya kalian dengan Balwi tadi semua. Justru kita ini adalah dari awal sudah baik, orang tua kita tidak pernah mengaku, karena memang tidak pantas menisbatkan mengakui seseorang pada duyat yang mulia, karena tidak mudah membawanya tadi semua. Justru tadi akan merusak Islam itu sendiri tadi semua ya. Jadi maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.